Jika Anda mengobati penyakit, Anda bisa menang atau pula bisa kalah. Namun, jika Anda merawat seseorang, maka Anda akan menang apapun hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemajuan teknologi yang menggabungkan dunia fisik, digital, dan biologi secara fundamental telah merubah kehidupan umat manusia. Era yang disebut dengan revolusi industri 4.0 memberikan dampak positif berupa peningkatan tingkat hidup. Salah satunya di sektor kesehatan, di mana hal ini menjadikan kesehatan masyarakat meningkat. Selain itu, terjadi pula pola perubahan hidup yang menyebabkan pola penyakit berubah, dari infeksi dan rawan gizi ke penyakit kronis. Penyakit kronis sendiri merupakan suatu fenomena yang banyak terjadi di kalangan masyarakat. Data dari WHO menunjukkan bahwa penyakit kronis merupakan salah satu penyebab kematian dini di seluruh dunia. Penyakit kronis menjadi penyebab kematian 41 juta orang setiap tahunnya, setara dengan 71% kematian secara global. Di Amerika Serikat, prevalensi penyakit kronis sebanyak 89%. Di Tiongkok, terhitung 86,6%. Dan di India, sebanyak 73 penyakit kronis menyebabkan kematian. Lebih dari 85% kematian terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Di Indonesia sendiri, hasil riset Rikasdas 2018 menunjukkan bahwa prevalensi penyakit kronis meningkat jika dibandingkan dengan Rikasdas sebelumnya. Antara lain, pada penyakit kanker, stroke, penyakit ginjal kronis, diabetes mellitus, dan hipertensi. Tantangan yang dihadapi dalam penyakit kronis ialah perlunya manajemen pelayanan khusus dengan pembiayaan yang relatif besar. Selain itu, angka harapan hidup klien yang menderita penyakit ini menurun, sehingga berpengaruh pada kualitas hidup klien dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Kualitas hidup sendiri diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang mendapatkan kepuasan ataupun kenikmatan dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam memperbaiki kualitas hidup pada pasien maupun keluarga yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan penyakit yang dapat mengancam jiwa, dapat dilakukan melalui pencegahan dan peniadaan, melalui identifikasi dini, penilaian yang tertib, penanganan nyeri, serta masalah-masalah lain seperti fisik, psikososial, dan spiritual. Kualitas hidup tidak hanya dapat ditangani secara kuratif, tetapi perlu adanya pendekatan secara personal berupa perawatan paliatif. Perawatan paliatif sendiri merupakan perawatan total yang dilakukan secara aktif, terutama pada pasien yang menderita penyakit, dan tidak lupa pula pada keluarganya. Hal ini dilakukan secara interdisiplin, di mana penyakit tersebut sudah tidak dapat lagi berespon terhadap pengobatan, atau pasien tersebut mendapatkan intervensi untuk memperpanjang masa hidupnya. Perawatan paliatif tidak hanya mengatasi masalah fisik, tetapi juga pada masalah psikologis, sosial, spiritual. Kesemua aspek tersebut saling berintegrasi sehingga dapat mempengaruhi satu sama lainnya. Perawatan paliatif tidak hanya berhenti setelah pasien meninggal, tetapi diteruskan kepada keluarga dengan memberikan dukungan pada keluarga yang berduka. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat dan hadirin sekalian, perkenalkan, kami dari Universitas Riau, saya Anissa Sri Sakina dan Restika Cahyani mempersembahkan karya esai kami yang berjudul WeCare, inovasi solutif berbasis aplikasi terintegrasi guna peningkatan quality of life pada pasien dan keluarga dalam penataksaan palliative care 4.0. Perlunya aplikasi ini diterapkan sejalan dengan era masa kini, yaitu era revolusi 4.0 yang mengakibatkan perubahan pola hidup masyarakat yang beralih menggunakan teknologi dalam kehidupannya sehari-hari. Di Indonesia, data survei nasional menunjukkan bahwa adanya 175,4 juta pengguna internet dengan kenaikan 25 juta pada tahun sebelumnya. Banyaknya pengguna internet tentu akan mendukung terciptanya sebuah aplikasi di era revolusi 4.0. Hal ini dapat dijadikan sebagai langkah untuk membuat aplikasi yang bernama WeCare. Baik, mari kita beralih ke penjelasan lebih lanjut tentang aplikasi WeCare. Aplikasi WeCare ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat guna peningkatan kualitas hidup pada pasien dan keluarga dalam perawatan paliatif di era revolusi 4.0. Pertama kali, pengguna akan diminta untuk login atau mendaftar terlebih dahulu dengan memasukkan data sebagai berikut yang akan terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Setelah itu, pengguna akan menjumpai menu-menu utama dalam aplikasi WeCare yang terdiri dari 5 buah menu, yaitu menu edukasi, konsultasi, forum, manajemen nutrisi, dan manajemen obat. Yang pertama, yaitu menu edukasi, berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga tentang kesehatan, dengan pendekatan holistik yaitu bio, psiko, sosial, dan spiritual. Secara bio dengan memberikan informasi terkait penjagaan imunitas fisik seperti nutrisi, aktivitas fisik, dan lain sebagainya. Kemudian secara psikologis, mengajarkan keluarga dan pasien tentang teknik napas dalam, hipnotis 5 jari, dan otot progresif, dan terapi-terapi lainnya tentang psikologis.
Kemudian dari segi spiritual dengan mengajarkan keluarga tentang terapi murata dan terapi zikir. Yang kedua yaitu menu konsultasi. Pengguna dapat memanfaatkan layanan ini untuk berkonsultasi dengan ahli dengan memanfaatkan tren masa kini yaitu telehealth dan dengan pendekatan holistik yaitu biopsikososial dan spiritual dengan menghadirkan mulai dari dokter dan perawat, ahli jiwa dan juga ahli agama. Menu ini akan terintegrasi langsung dengan rumah sakit sehingga dengan cara menyediakan fitur chat di dalam aplikasi yang terhubung langsung dengan tenaga kesehatan dan tenaga ahli. Yang ketiga yaitu menu forum sebagai bentuk supportive group atau terapi kelompok pendukung, di mana kelompok pendukung adalah sekelompok orang yang memiliki permasalahan yang sama untuk saling memberi penguatan. Oleh karena itu, aplikasi Wiker hadir dengan menu ini agar penggunanya dapat saling memberi penguatan, mencurahkan perasaan kepada pengguna lainnya sesama pasien paliatif. Yang keempat yaitu menu manajemen nutrisi, agar pengguna dapat mengontrol dan mengetahui kiat-kiat tentang menjaga pola makan yang baik dan benar. Nah, karena pola makan ini akan berpengaruh pada nutrisi yang akan berhubung kepada peningkatan kualitas hidupnya. Nah, pengguna akan mendapatkan informasi mulai dari sarapan, makan siang, makan malam, dan juga cemilan. Menu ini akan disusun berdasarkan keunikan dari pengguna, mulai dari umur, jenis kelamin, dan juga status nutrisinya. Dan yang terakhir adalah menu manajemen obat, berfungsi agar pasien dapat memanajemen obatnya dengan baik dan benar, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam mengkonsumsi obat. Menu ini akan terintegrasi juga dengan tenaga kesehatan, sehingga tenaga kesehatan dapat mengetahui, khususnya pada perawat dapat mengetahui status pada pasien, apakah ia sudah meminum obat atau belum secara real time. Semua menu tersebut disusun berdasarkan evidence base yang terpercaya yang dikumpulkan menjadi sebuah program bernama aplikasi WeCare, yang dapat diakses dengan mudah, kapanpun dan dimanapun guna perawatan paliatif. Nah, untuk memaksimalkan kekuatan, meminimalkan kelemahan, melihat-lihat peluang, dan mengurangi ancaman, maka dilakukan analisis SWOT. Dimulai dari strength atau kekuatan. Kekuatan dari aplikasi WeCare adalah melakukan pendekatan holistik, dan juga melakukan dan terintegrasi dengan rumah sakit. Aplikasi WeCare adalah aplikasi yang terpercaya karena berdasarkan evidence base yang terpercaya juga. Dan selain itu, aplikasi WeCare mudah digunakan kapanpun dan dimanapun. Dan adapun kelemahan atau weakness dari aplikasi WeCare adalah privasi yang kurang terjaga dan tenaga kesehatan tidak dapat mengetahui kondisi dari pengguna secara nyata. Hal ini dapat diatasi dengan cara melakukan home visit atau pengkajian yang lebih teliti lagi di saat menu konsultasi. Dan untuk privasi bisa diatasi dengan cara pembuatan aplikasi yang lebih ketat dalam hal privasi. Selanjutnya yaitu peluang. Peluangnya adalah memanfaatkan tren perkembangan masa kini yaitu telehealth. Selain itu, peluangnya adalah pengguna tidak harus mengharuskan akses ke layanan rumah sakit, dan aplikasi khususnya pada perawatan paliatif masih jarang dijumpai khususnya di Indonesia. Sedangkan ancamannya adalah tidak semua masyarakat adaptif dalam penggunaan teknologi dan tidak semua daerah dapat menjangkau internet. Hal ini sebenarnya dapat diatasi karena Indonesia sekarang sudah semakin meningkat dari hari ke hari dalam hal penggunaan internetnya. Kontribusi rancangan aplikasi WeCare pada peningkatan kualitas hidup pada pasien dan keluarga dalam perawatan paliatif di era revolusi 4.0 adalah dengan menyediakan berbagai macam menu yang dapat dimanfaatkan oleh pasien paliatif. Pemanfaatan aplikasi WeCare perlu diimplementasikan oleh khalayak luas guna tercapainya Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu Good Health and Wellbeing 2030. Cukup sekian dan terima kasih. Karena kami dari Bumi Melayu, izinkan kami menutup dengan sebuah pantun. Mengeledak di atas para Anak dusun pasang pelita, bila tersilap tutur kata, jemari disusun, maaf dipinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.